Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulkifli Nurdin dengan NIM 2340211 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan, yakni menjelaskan terkait dengan PPh pasal 21 dan juga TER atau tarif efektif rata-rata. Langsung saja ke pengertian dari PPh pasal 21, yaitu jadi pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak yakni yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap. Yang keempat, imbalan kepada pegawai. Yang kelima, penghasilan atau imbalan yang diterima mantan pegawai. Dan masih ada penghasilan lain sebagainya. Selanjutnya, subjek pajak, di mana penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan atau PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, yaitu meliputi yang pertama, pegawai tetap, yang kedua, pensiunan, yang ketiga, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur, yang keempat, pegawai tidak tetap, dan yang kelima, bukan pegawai. Selanjutnya, tarif PPh pasal 21. Secara garis besar, pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 menggunakan dua tarif pemotongan, yaitu yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Yang kedua, tarif efektif rata-rata pemotongan PPh pasal 21 atau biasa disebut juga dengan TER. Selanjutnya ada PTKP, yakni penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak yakni yang pertama 54 juta per tahun itu untuk PTKP, untuk BP wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 per tahun itu untuk tambahan PTKP untuk wajib pajak yang menikah tetapi tanpa tanggungan. Yang ketiga 4.500.000 per tahun untuk tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan. Selanjutnya PKP, lapisan penghasilan kena pajak, yakni yang dimulai dari 0 sampai dengan 60 juta itu tarif pajaknya 5%. Selanjutnya di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu tarifnya 30%. Dan di atas 5 miliar itu tarifnya 35%. Selanjutnya contoh soal. Tuan Rizky bekerja di PT XYZ. Dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Tuan Rizky mendapat gaji pokok sebesar 8 juta per bulan. Dia membayar iuran pensiun sebesar 150.000 per bulan. Selain itu, Tuan Rizky juga mendapat tunjangan sebesar 250.000 per bulan. Hitunglah PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai Desember dengan ketentuan berikut. Yang pertama, tarif pasal 17. Yang kedua, TER. Yang ketiga, jika Tuan Rizky mendapat THR pada bulan Juni sebesar 10 juta, hitunglah PPh pasal 21 atas THR tersebut. Langsung saja.
Dimana sesuai soal tadi, gaji pokok yang awalnya 8 juta atau gaji awal Tuan Rizky yaitu 8 juta. Habis itu kita masukkan tunjangan. Tunjangan tadi yakni 250.000. Setelah itu kita masukkan biaya jabatan, di mana biaya jabatan ini dikalikan 5%. Totalnya jadi 412.500. Setelah itu ada iuran pensiun. Tuan Rizky iuran pensiunnya yakni 150.000. Jadi totalnya yakni neto sebulan, cara menghitungnya yakni gaji pokok ditambah tunjangan jadi 8 juta ditambah 250.000. 8.250.000 dikurang biaya jabatan 412.500 dikurang lagi sama iuran pensiun 150.000. Jadi total neto sebulannya yakni 7.687.500. Selanjutnya neto sebulan disetahunkan jadi 7.687.500 dikali 12. Jadi totalnya 92.250.000. Selanjutnya karena Tuan Rizky mempunyai anak dan sudah menikah, jadi PTKP-nya K1, totalnya yakni 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500, jadi totalnya 63 juta. Setelah itu BHKP-nya yakni neto setahun dikurangi dengan PTKP. Jadi 90.250.000 dikurangi 63 juta, totalnya 29.250.000. Selanjutnya PPh pasal 17 progresif. Jadi 5% dikali 29.250.000, totalnya 1.462.500. Selanjutnya PPh pasal 21 bulan Januari, itu total PPh pasal 17 progresif 1.462.500 dibagi 12. Jadi totalnya 121.875. Selanjutnya yakni cara menghitung TER. Cara menghitung TER ini yaitu dari bulan Januari sampai bulan November itu dapat 1% itu kita harus cari TER-nya dulu, termasuk kategori TER A, TER B, atau TER C. Kalau dari soal yang telah saya buat tadi, ini termasuk kategori TER B, di mana PTKP-nya tadi mempunyai tanggungan anak 1 dan sudah kawin, jadinya K1. Jadi totalnya 1%, dan ini neto sebulannya kan 7.687.500, jadi di atas 7.300.000, sehingga TER-nya termasuk kategori TER B dan jumlahnya 1%. Jadi 1% dikali 7.687.500, jadi totalnya 76.875. Selanjutnya di bulan Desember, ini caranya di PPh pasal 17 progresif ini 1.462.500 dikurang 11 dikali 76.875. Jadi totalnya 616.875. Selanjutnya yakni cara menghitung PPh pasal 21 THR. Ini semuanya disetahunkan ya. Mulai dari gaji pokoknya tadi 8 juta, jadi 8 juta dikali 12, totalnya jadi 96 juta. Selanjutnya di tunjangan juga dikali 12, tadi tunjangannya 250 dikali 12 jadi 3 juta. Selanjutnya THR-nya, kalau THR kan dapatnya cuma 1 kali, jadi cukup ditulis 1 kali 10 juta aja. Selanjutnya biaya jabatan ini juga sama, jadi tetap 5%. Jadi biaya jabatan ini hasilnya itu dari 96 juta tadi, dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah THR, itu dapat totalnya 96 juta ditambah 3 juta ditambah 10 juta, itu
dikali 5%, jadi totalnya 5.450.000. Selanjutnya di iuran pensiun. Iuran pensiunnya juga sama, tinggal dikalikan 12 atau disetahunkan. Sebelumnya iuran pensiunnya kan 150.000, jadi 150.000 dikali 12, jadi totalnya 1.800.000. Selanjutnya neto setahun ini totalnya yaitu 96 juta ditambah 3 juta ditambah 10 juta dikurang 5.450.000 dikurang iuran pensiunnya 1.800.000. Jadi totalnya 101.750.000. Selanjutnya PTKP K1-nya tadi 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500, jadi totalnya 63 juta. Jadi PHKP-nya itu dapat dari neto setahun ini dikurangi PTKP, jadi totalnya 38.750.000. Selanjutnya PPh pasal 17 progresif ini jadi 5% dikalikan 38.750.000, jadi dapatnya 1.937.500. Selanjutnya PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai Desember tinggal dikalikan 12. Ini dapatnya dari PPh pasal 21 Januari sebelumnya, yakni totalnya kan 121.875. Jadi dikalikan 12, jadi dapatnya 1.462.500. Selanjutnya di PPh pasal 21 THR itu PPh pasal 17 progresif totalnya 1.937.500 dikurang dengan PPh pasal 21 bulan Januari sampai Desember. Totalnya 1.462.500 tinggal dikurangin, jadi totalnya 475.000. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan terkait dengan menjelaskan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.